Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-174. Di dalam surat ini Allah berfirman, Allah mengingatkan kita bersama, wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu, kata Allah, cahaya yang terang benderang. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah, di siang yang cerah ini kita dapat meluangkan sedikit di antara waktu kita untuk hadir di rumah Allah ini di Masjid Raya Sumatera Barat. Ini kita lakukan sebagai bahagian dari ubudiyah kita kepada Allah, sebagai bahagian dari upaya kita mendekatkan diri kepadanya. Semoga niat kita, nawaitu yang tertanam di dalam hati, kemudian amal-amal soleh yang mengiringinya, mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai Nabi dan Rasul, beliau telah berdakwah menyebarkan agama Islam di permukaan bumi ini, hingga kelak agama ini menjadi agama kita dan menjadi agama bagi jutaan bahkan miliaran penduduk di permukaan bumi ini. Semoga Islam yang telah menjadi jalan dan keyakinan kita ini akan tetap kita pegang hingga berpisahnya hayat di kandung badan. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah. Setiap orang, setiap individu, juga tentunya setiap kelompok ingin mendapatkan citra diri atau nama baik atau muru'ah yang baik. Itu diinginkan oleh setiap orang. Dia ingin disebut dengan nama baik, ingin dikenang atau ingin diharapkan punya citra diri atau punya pandangan terhadap dirinya yang dianggap baik-baik. Karenanya berbagai upaya dilakukan orang atau kelompok orang untuk membangun citra diri itu. Ada yang mengambil jalur ekonomi, dia bangunlah kekayaan, dia upayakan agar dia memperoleh kekayaan,
agar dia dinilai sebagai orang kaya. Kalau saja dia meletakkan citra dirinya pada kekayaan itu, maka itulah sesungguhnya yang dicarinya. Ada yang meletakkan citra diri itu pada aspek budaya dan lain sebagainya, maka dia kemudian tampil mengupayakan bahwa di ranah budaya, di ranah nilai-nilai sosial budaya, dia ingin tampil sebagai orang yang dianggap paling hebat atau dianggap punya nama baik di situ. Dan tidak kalah pentingnya juga ada orang yang ingin membangun citra dirinya itu di jalur politik, dan dia upayakan pula lah berbagai cara untuk membangun itu. Ada yang dengan jalan menampakkan ciri-ciri pribadinya sebagai orang yang baik. Ada yang dengan jalan macam-macam, bahkan termasuk yang merendahkan, yang melecehkan orang lain, yang dia sebetulnya hanya bermaksud untuk membangun citra dirinya. Tetapi untuk menaikkan citra dirinya, dia perlu dulu merendahkan, menurunkan, atau bahkan mendiskreditkan orang lain. Jadilah dia lampu yang ingin terang, tetapi di saat yang sama dia sedang memadamkan lampu orang lain atau mengurangi cahaya lampu orang lain. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia rekayasa. Dia hadir di tengah-tengah masyarakatnya, dia bahagian dari masyarakatnya, dan dia berproses di situ. Sudah sama-sama dimaklumi baik oleh lawan maupun oleh umat Islam sendiri, kalau dia lahir dalam keadaan serba sederhana, dalam keadaan yatim, kemudian piatu, itu dicatat oleh sejarah. Dalam keadaan sebagaimana remaja Arab ketika itu, dia harus menggembalakan domba atau kambing. Dia juga harus membantu pamannya, kakeknya, karena orang tuanya telah meninggal dunia. Dan dia seperti orang Arab ketika itu, tetapi tidak bahagian dari masyarakatnya yang di dalam banyak hal bertentangan dengan ciri-cirinya kelak sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Dia berbeda dari masyarakatnya yang mengagung-agungkan suku, kabilah-kabilah, yang hidup berkelompok-kelompok dan masing-masing bangga dengan kelompoknya. Atas kebanggaan itulah kemudian konflik, perpecahan, perperangan menjadi tidak terhindarkan. Karena masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya, bangga dengan pimpinannya, dan pada akhirnya kebanggaan itulah yang mendorong lahirnya friksi, melahirkan konflik dan seterusnya. Itu masyarakat yang dia hadapi. Itulah masyarakatnya, masyarakat Arab yang kita sebut dengan masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Dia juga lahir di tengah masyarakatnya yang tidak bisa menulis baca, bahkan dia sendiri termasuk yang ummi, dan dia hidup bagian dari itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan cara-cara yang penuh dengan rekayasa, penuh dengan pembesaran diri di luar kewajaran. Dia tampil apa adanya seperti itu, bahkan menjalani kehidupannya dengan sangat sederhana. Di dalam beberapa kisah diceritakan harta paling mewah yang dimiliki oleh Nabi adalah sepasang alas kaki berwarna kuning, dan itu hadiah dari Raja Negus, Raja Ethiopia, ketika dia melakukan hijrah membawa kaum muslimin ketika itu ke Ethiopia, karena begitu tingginya tekanan dari suku-suku Quraisy ketika itu. Beliau tinggal di rumah yang sangat sederhana, bahkan dikisahkan rumahnya, atapnya bisa dijangkau oleh seorang pemuda remaja. Antara satu ruangan dengan ruangan yang lain dibatasi oleh batang kurma,
dan itu dililit atau dipaku dengan lumpur bercampur kapur. Itulah makanan termewah yang pernah dia makan, atau hidangan termewah yang pernah dia rasakan adalah susu kemudian bercampur madu dan digabung dengan daging kambing. Dan itu tidak selalu, bahkan di bagian-bagian lain dikatakan dia menjahit sandalnya sendiri yang robek, dia menghidupkan lampunya sendiri di rumah, dan seterusnya, dan banyak lagi yang lain. Tetapi lewat kesederhanaan, lewat kesahajaannya itulah dia dikenang sebagai nabi dan rasul, uswah, contoh tauladan bagi kita bersama. Dia tidak membangga-banggakan atau dia tidak merekayasa dirinya di luar watak aslinya. Dia dikenal dengan sifatnya yang egaliter dan seterusnya, dan itu dicatat oleh banyak kalangan. Tetapi dengan kehidupan yang serba sederhana, tidak menunjukkan kelebihan-kelebihan, dengan rekayasa itulah kemudian dia dikenang dan dia dipandang hebat luar biasa. Tidak hanya oleh kita sebagai orang, sebagai umatnya, sebagai orang yang mesti mencontoh dia sebagai suri dan tauladan, tapi misalnya dikenang oleh non-muslim atau orang yang di luar beragama Islam. Sebut saja Thomas Carlyle misalnya, dia menyebut kesejatian, ketulusan, keaslian Nabi itulah sesungguhnya yang menyebabkan dia dianggap sebagai pahlawan bagi kaumnya ketika itu. Dia mampu meredam dan mendamaikan kaumnya, suku-sukunya yang sering berkonflik. Karena dengan itulah dia kemudian dikagumi sebagai orang yang tidak hanya sederhana, tapi di bagian lain juga hidup sebagai seorang pemuda yang jujur dan seterusnya. Dia mampu merubah watak bangsanya, suku-sukunya yang nomaden, yang suku-sukunya bangga dengan kelompoknya, dengan kaumnya, kemudian bisa berdamai, pindah dari membanggakan suku ke membanggakan citra diri berdasarkan agama, Islam sebagai agama. Dan itulah identitas yang kemudian mengikat mereka, dan kebanggaan semu berdasarkan apakah kalau boleh kita kembangkan ekonomi, budaya dan seterusnya, itu hilang. Bergantilah dia dengan kebanggaan berdasarkan akidah, berdasarkan agama, berdasarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Michael Hart yang juga pernah menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia menyebut kalau Nabi Muhammad itu tidak ada cacat celahnya. Dia berhasil menjadi seorang nabi dan rasul, menjadi seorang tokoh politik, melampaui Tuhannya sendiri, yaitu Isa Al-Masih. Dan dia menempatkan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu di dalam bukunya pada urutan ketiga. Nabi Muhammad dipandang melampaui itu. Kalau Yesus atau Isa Al-Masih dalam keyakinan kita hanya sempat berdakwah itu hanya 3 tahun, Nabi kita 22 tahun. Dia berhasil tidak hanya dalam kehidupan agama sebagai nabi dan rasul, sebagai penyebar Islam, tapi dia juga berhasil dalam kehidupan politik, menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin umat Islam di Mekah dan terutama di Madinah. Dan warisannya itulah yang kita kembangkan dan yang terus kita suri tauladani hingga hari ini. Ini sekedar ceramah singkat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nilai-nilai citra diri, bagaimana Nabi mengembangkan sifat-sifat sederhananya, seharusnya juga menjadi bagian dari sifat-sifat kita sebagai umatnya, sebagai orang yang mensuri tauladaninya. Dan semoga saja kita bisa berkiprah dengan jalannya, dan itulah jalan uswah yang mungkin patut kita renungkan untuk kehidupan apa saja, termasuk dalam kehidupan dan hingar-bingarnya dunia politik hari ini.
Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La